Kalau boleh tahu, abang ini asalnya itu dari mana ya, Bang? Asalnya dari Medan lah. Oh, asli dari Medan, Bang. Bukan dari perantauan. Enggak, Asli saya dari orang Medan. Medan. Ya. Oke, Bang. Kalau boleh tahu, abang dulu SMA di mana ya, Bang? Asal SMA abang di mana ya? Saya SMA 4. SMA Negeri 4 Medan. Baik, Bang. Ya mungkin tertarik sama ini kan dari namanya aja kan, ilmu administrasinya ke bisnis. Pasti ada bisnisnya gitu kan. Dia memang senang aja sama yang begitu paten lah, apalagi Bu Nurlela Ketare. Itu doping saya tuh, kayaknya nggak tahu. Kenapa Bang sama Bu Nurlela Ketaren? Ya, kalau sama ibu itu, kalau misalnya ini kan kita mau apa namanya, bimbingan skripsi kan, ini memang betul-betul harus belajar sama dia. Nggak bisa main-main, salah sedikit pasti kena marah. Jadi Bu Nurlela Ketaren ini berkesan kali nggak untuk abang? Iya, berkesan sekali lah sama saya. Saya nyusun skripsi itu kemarin, sama dia bimbingan tuh waktunya cuman seminggu. Karena saya kemarin lagi sibuk untuk persiapan PON itu. Kalian tahu BWP itu pertama kali siapa yang menggagas? Nggak tahu. Ya saya penggagasnya sama teman-teman saya di Improdies hari itu. Jadi ada namanya ketuanya itu saya kasih ke ini Derek namanya. Jadi dialah yang mengatur acara itu dengan gagasan-gagasan kami. Ya dengan acara yang sederhana tapi bermakna gitu. Iya. Itulah kan tadi saya bilang latar belakang itu yang pertama itu memang ada praktik mata kuliah dari Pak Onan. Habis itu yang satu lagi itu memang program kerjanya bidang kewirausahaan Improdias. Nah, jadi salah satu media untuk praktek lah anak bisnis yang mempelajari teori bisnis menjual produk di situ gitu. Sebetulnya usaha yang saya pikirkan bagaimana bisa dijalankan tanpa memikirkan kadaluarsa produk. Jadi karena awalnya saya jualan rujak kan cepat basi apa segala macam. Saya berpikir gitu kalau clothingan, baju kaos gitu kan udah biasa, udah banyak gitu kan. Orang kalau jual kaos kalau nggak pandai desain atau konsepnya nggak jelas itu bakal nggak laku. Jadi saya berpikir macam mana cara buat produk apa yang bisa nggak yang biasa gitu. Jadi di Medan ini saya juga udah sedikit mencari tahu tentang sepatu. Jadi di Medan itu produk sepatu itu dibuat tidak yang seperti sepatu yang saya buat gitu. Jadi sepatu yang diproduksi rata-rata di Medan ini atau di Sumur itu yang sepatu formal kayak sepatu pantofel, sepatu orang kerja lah gitu. Kalau kayak sepatu casual yang saya buat tuh jarang. Mungkin pun kalau bisa dibilang yang asli dari awal sampai akhir, dari hulu sampai ke hilir, produksi sampai tangan konsumen itu cuma saya rasa di Medan. Jadi saya pikir inilah bisnis yang cocok bisa saya lakukan. Di awal pun memang saya nggak pandai gitu, sama sekali buta, sama sekali nggak bisa buat sepatu. Tapi kan namanya sekarang kan zaman teknologi semakin canggih. Kita bisa nengok tutorial apapun ada di YouTube. Jadi saya tengok YouTube, dan yang saya tengok itu bukan tutorial yang di Indonesia gitu. Saya belajar tutorial itu yang produk-produk kayak produk luar negeri lah, nggak usah sebut merek, produk luar negeri, produk yang dari Itali, macam mana cara buat sepatu. Ya awalnya memang yang saya buat itu nggak jadi gitu, nggak bisa dipakai, nggak layak pakai. Lama-lama saya buat jadi, tapi ya belum layak jual, tapi bisa saya kasih ke teman-teman saya yang saya lihat kurang mampu, yang sepatunya bisa dibilang udah sobek, nah saya kasih aja untuk dia pakai gitu. Dan lambat laun ada yang kasih saran ke saya untuk buat sepatu kulit apa segala macam yang kayak gini saya buat. Jadi dulu pertama kali itu produk sepatu saya yang layak jual itu yang model kayak
sepatu dogmat kalau kalian tahu. Awalnya itu saya buat karena saya tengok juga bahan-bahan yang ada di Medan, ya bahan-bahan sepatu yang seperti itu. Dan lambat laun tawaran ke saya untuk ikut pelatihan di Sidoarjo di Jawa Timur. Kemarin juga sempat kita udah ada karyawan 2-3 orang. Tapi kemarin kan memang baru-baru ini saya sempat stop karena ada satu hal yang nggak bisa saya bilang, baru-baru mulai lagi lah ini beberapa bulan ini. Nah, jadi ya namanya ini kan ada pasang surutnya gitu. Jadi sekarang ini saya lagi cari anggota lagi untuk bisa bantu. Saya mulai lagi, saya lagi yang buat. Kalau dulu kan udah sampai tahap apanya udah nggak saya lagi yang buat, saya cuman tinggal pemasaran sama buat desain aja. Kalau buat ininya udah nggak saya lagi. Jadi sedikit mau saya sampaikan, sebetulnya nama awal sepatunya itu bukan Mas D. Sebetulnya bukan Mas D, Mas Day bahasa Indonesia gitu. Orang kan kalau misalnya nengok kan, oh Mas D sebutnya ya kan, kayak ada Inggrisnya, padahal enggak, padahal itu Mas Day biasa. Karena dulu saya waktu SMP tuh orang-orang manggil saya suka Day gitu. Nah, kalau Masnya itu ya saya rasa kalian tahu Mas itu panggilan orang Jawa karena saya orang Jawa, jadi ya udah Mas. Tapi orang kadang nggak tahu itu bilangnya Mas D. Awalnya itu bukan Mesdi, tapi nama awalnya itu Teuton Footwear. Tapi karena terlalu susah untuk disebut, makanya saya ganti jadi Masdi. Kalau nggak salah udah diangkat juga itu tentang itu di websitenya Cerita Medan tentang nama Mesdi itu. Berarti Bang, bisnis ini sudah ada waktu Abang kuliah juga, udah ada belum Bang? Ya, Atau setelah tamat Abang? Enggak. Waktu kuliah saya udah jalan usaha. Semester 4 atau 5, saya lupa. Baru udah ada sepatu ini. Tahun 2013. Tahun 2013 baru mulai saya. Dengan adanya bisnis itu Bang, ada nggak kendala, misalnya kendala di kuliah atau sebaliknya kendala di bisnis Abang? Kalau kuliah seperti biasa saya. Kalau kendalanya saya tidak bisa bergaul lagi dengan teman-teman saya dulu. Karena saya fokus di situ, saya mengumpulin modal, itu kan perlu modal. Kita buat peralatannya, kita beli mesinnya, itu kan perlu modal. Jadi mengurangi biaya nongkrong. Nah, itu jadi saya agak inilah sama teman-teman saya kan, udah gitu nggak bisa bergaul kayak kayak biasanya sebelum saya buka usaha sepatu. Pulang kuliah saya pulang. Orang kan mikirnya pulang kuliah kupu-kupu ya kan, padahal ada yang dikerjain di luar gitu. Nah, terus kendala yang lain itu pertama dulu masalah mesin, karena kan keterbatasan juga. Saya dulu modal kan terbatas, tapi memang ini saya sampaikan aja dulu awalnya untuk menunjang itu saya kredit ke bank untuk. Jadi intinya kalau milih jurusan itu kan yang pertama jangan salah jurusan. Apa yang menjadi keinginan, bakat, kemampuan kita itu yang kita pilih gitu kan. Kadang orang kan nggak tahu dia mau pilih jurusan apa, yang penting masuk kuliah lah. Nanti tensin sama siapa gitu, nggak kuliah di mana. Jadi kalau bicara tentang disiplin ilmu yang ada di ilmu administrasi bisnis USU itu, saya rasa cukup mendukung kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang wirausaha. Karena di situ semua dipelajari kan, bahkan matematika, statistik, marketing, semua dicampur aduk gitu. Akuntansi ya kan dipelajari. Ya. Akuntansi mulai dari akuntansi dasar sampai akuntansi manajemen kan. Nah, tapi ya saya rasa pun akuntansinya yang sampai segitu nggak terlalu mendalam, paling ya sampai tengah dalam. Kalau mau dalam kali ya masuk jurusan akuntansi. Saya rasa disiplin ilmunya udah paten administrasi. Ya, pesannya pilih sesuai dengan bakat, minat, sama kemampuannya. Kalau itu tadi, kalau nggak sesuai ya susah. Kalau minatnya di bidang konstruksi bangunan segala macam, masuk arsitek.
Kalau minatnya desain grafis apa segala macam, masuk komputer, TI apa itu, desain-desain itu kan. Kalau misalnya minatnya sama bisnis, nah itu antara dua tuh bisa masuk ekonomi atau masuk administrasi bisnis. Kalau misalnya administrasi bisnis, memang dia ilmunya lebih ke praktis harusnya. Kalau menurut saya ya, karena kalau di ekonomi itu belajar teori juga ya, terlalu banyak teori juga. Kalau kita sih maunya kan prakteknya juga harus seimbang. Kesan-kesannya kuliah dulu memang nggak pernah saya lupakan itu ketika Pak Marlon bilang ilmu administrasi bisnis adalah ilmu toke gitu. Jadi semua ilmu itu harus toke pelajarin baru bisa jadilah usahanya. Ya itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya saya rasa ya seperti pada umumnya orang kuliah. Ada cabutnya, ada malesnya, ada dimarahin dosennya ya.